sadari bahwa kita tengah diserang secara fisik, dan kita juga umat Islam tengah diserang secara akidah. Sekarang ini ada dilansir slogan-slogan yang mengatakan bahwa agama itu sama, semua agama baik, semua agama benar, Tuhan kita sama, Tuhan kita yang satu, cuman jalannya yang berbeda-beda. Hati-hati, ini perangkap pemurtadan. Hati-hati, ini proyek pemurtadan. Kenapa? Kalau umat Islam, apalagi orang awam, sudah terkena yang namanya pengaruh ini, bahwa semua agama sama, semua agama benar, maka dia akan berpikir semua agama masuk surga. Kalau umat Islam sudah berpikir semua agama masuk surga, maka dia akan ramai-ramai keluar dari Islam. Kenapa? Karena masuk surga lewat Islam terlalu sulit. Umat Islam mau masuk surga mesti sholat 5 waktu, harus puasa di bulan Ramadan. Nanti yang namanya kayu punya uang harus bayar zakat, bayar fitrah, nyumbang masjid. Nanti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para jemaah tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di awal pagi yang indah ini, marilah kita kemahkan di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam ruh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di subuh yang indah ini, kajian kami beri judul Perang Nuklir, yang mana imbas dari perang nuklir itu akan membunuh banyak ras manusia. Militeria yang berbasis di Rusia. Lavrov mengatakan bahwa Rusia yang telah meluncurkan apa yang disebutnya sebagai operasi militer khusus melawan Ukraina sejak Kamis 24 Februari 2022 lalu akan menghadapi bahaya nyata jika Kiev memperoleh senjata nuklir. Berdasarkan laporan kantor berita TASS, Lavrov mengatakan bahwa Rusia tidak akan mengizinkan Ukraina memperoleh senjata nuklir. Sebelumnya pada Selasa 1 Maret 2022, Lavrov mengatakan pada konferensi perlucutan senjata di Jenewa, Swiss, bahwa Ukraina telah berusaha untuk memperoleh senjata nuklir. Dikutip dari Reuters, dia menyebut itu bahaya nyata yang membutuhkan tanggapan Rusia. Lavrov juga menyerukan Amerika Serikat untuk menarik senjata nuklirnya dari Eropa. Lavrov menyampaikan pidato lewat tayangan video yang kemudian diikuti dengan aksi walkout oleh banyak diplomat termasuk dari Prancis dan Inggris. Saat video itu diputar, para diplomat melakukan aksi itu sebagai bentuk protes invasi Rusia ke Ukraina. Aksi walkout para diplomat ketika video Lavrov diputar juga terjadi pada pertemuan
sehingga panas bumi ini, sehingga tidak aman untuk ditinggali bumi ini. Garis besarnya demikian. Tapi secara hakikatnya perang nuklir itu yang bagaimana? Perang nuklir adalah jiwa atau nyawa yang selama ini diakui oleh iblis dan setan, yang diakui oleh hawa nafsu yang merasa bernyawa, hawa nafsu yang merasa berjiwa, hawa nafsu yang merasa berhati, hawa nafsu yang merasa berroh, dan hawa nafsu yang merasa punya hidup. Inilah tanda-tanda kita selama ini kalah di dalam perang nuklir, mati di dalam perang nuklir, mati jiwanya, tidak sadar bahwa kita selama ini punya Tuhan, bahwa kita selama ini tidak sadar hidup dengan Tuhan, bahwa kita selama ini tidak sadar badan dengan Tuhan, bahwa selama ini kita tidak sadar hidup dan badan, langit dan bumi, serta di antaranya, yakni semua apapun yang kita lakukan di dalam kehidupan ini, sejak bangun tidur sampai tidur lagi, selalu bersama Tuhan, selalu digerakkan, diaktivitaskan, diperjalankan oleh uripe Allah. Selama ini kita tidak menyadari karena sudah dibombardir oleh Dajjal, dibombardir oleh iblis dan setan, dibombardir oleh hawa nafsu kita sendiri, sehingga tidak sadar kita dalam bertuhan, sehingga tidak sadar kita di dalam beragama. Jadi perang-perang secara fisik itu sangat tidak ada artinya sama sekali. Walaupun besar sekalipun menurut manusia, tapi di sisi Allah tidak ada harganya, karena perang-perang mainan. Akan tetapi peperangan yang sungguh-sungguh peperangan, perang yang besar di sisi Allah itu adalah berperang melawan ketidaksadaranmu, berperang melawan keangkuhan dirimu di dalam hatimu. Perang yang sesungguh-sungguhnya, perang yang akbar di sisi Allah adalah memerangi kesombonganmu di dalam hatimu, yakni memerangi hawa nafsumu dewe-dewe. Itulah yang dimaksud perang yang akbar. Jadi dikatakan di dalam hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam sebuah hadis dijelaskan sebagai berikut. Suatu ketika sepulang dari medan perang, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, yakni kalian telah pulang dari suatu jihad kecil menuju jihad yang besar. Padahal sudah melaksanakan atau selesai berperang dalam perang yang besar, kata hawa nafsunya, kata manusianya, peperangan yang maha dahsyat. Bila diilustrasikan zaman akhir seperti ini, yakni perang nuklir, perang yang maha dahsyat menurut manusianya, menurut hawa nafsunya. Akan tetapi di sisi Allah itu perang-perangan, di sisi Allah itu perang mainan saja.
Akan tetapi di sisi Allah perang yang sesungguhnya adalah memerangi dirimu sendiri. Lalu sahabat pun bertanya, apakah jihad yang lebih besar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihad melawan hawa nafsumu. Inilah bukti logika ayat-ayat yang sudah ada bahwa perang yang akbar, perang yang azim, membela jihad untuk membela agama Allah itu adalah yakni peperangan melawan hawa nafsumu sendiri, mentiadakan dirimu sendiri, mentidakwujudkan dirimu sendiri, menggaibkan dirimu sendiri, mematikan dirimu sendiri. Mutu qoblal maut, matilah sebelum matimu. Inilah peperangan yang akbar, karena di dalamnya manusia akan bertemu Tuhannya. Bila peperangan secara fisik, peperangan secara manusia, peperangan secara hawa nafsu, tidak akan pernah bisa bertemu Allah bila menang pun di dalam peperangan fisik itu. Akan tetapi kita pasti tidak bertemu Allah, melainkan bertemu hawa nafsune dewe-dewe, bertemu dengan kebanggaan hati karena sudah menang di dalam peperangan syariat, karena sudah menang di peperangan fisik itu. Kita merasa bangga dan merasa mulia dengan kemenangan-kemenangan itu. Jadi perang yang main-main saja, perang-perangan, perang dolanan, kata orang Jawa. Jadi peperangan yang sesungguhnya adalah ketika dirimu sudah tak hidup lagi, ketika dirimu sudah tak wujud lagi di hatimu. Peperangan yang sesungguhnya bila dirimu tak nyata lagi di hatimu. Peperangan yang sesungguhnya bila dirimu sudah tak merasa bangga, sudah tak merasa mulia dengan apapun yang kau punya. Karena sudah dipersembahkan, karena sudah dipasrahkan, karena sudah direlakan, dikembalikan kepada yang berhak, yakni bila tanpa uripe Allah semuanya takkan pernah terjadi. Kehidupan dunia ini takkan pernah terjadi tanpa uripe Allah. Kewujudan dunia dan kewujudan diri kita di dalam dunia ini takkan pernah terjadi. Itulah peperangan yang agung, yakni melawan dirimu sendiri. Kenapa kok melawan dirimu sendiri? Karena diri kita itu adalah hakikatnya iblis dan setan. Karena diri kita itu sendiri hakikatnya Dajjal dan Ya'juj wa Ma'juj. Hakikat diri kita adalah setan yang terkutuk. Karena itu harus dimusuhi dan dimusnahkan. Bila kita bukan setan, bila kita bukan iblis, bila kita bukan Dajjal, bila kita bukan Ya'juj wa Ma'juj yang selalu membawa kerusakan di bumi ini, di badan ini, maka takkan mungkin untuk memeranginya. Inilah bukti kata Allah atau kata manusia bahwa setan iblis itu gaib. Kenapa? Karena manusia tidak tahu hakikat diri sejatinya yang menjadi setan. Dikira setan itu bukan dirinya, dikira setan itu, dikira iblis itu makhluk lainnya, dirinya sendiri.
Maka dari itu kata manusia, setan, iblis itu gaib, akan tetapi kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuhmu yang sangat nyata bagimu. Siapa yang paling wujud di dalam hatimu? Siapa yang paling hidup di dalam hatimu? Siapa yang paling nyata di dalam hatimu? Siapa yang paling jelas nampak di dalam hatimu? Siapa yang kau syahadati selama ini? Siapa yang kita selalu saksikan selama ini di dalam hati kita? Kan diri kita sendiri yang merasa ada, yang merasa wujud, yang merasa hidup. Itulah iblis dan syaitan. Itulah Dajjal laknatullah. Itulah berhala-berhala, arca-arca yang selama ini kita sembah. Maka dari itu perintah Allah dan Rasulnya untuk membunuh atau memerangi hawa nafsu, supaya hawa nafsu ini, supaya iblis dan setan, supaya Dajjal tidak jadi Tuhan lagi di dalam diri kita, melainkan pasrah, rela, Islam kembali kepada uripe Allah. Apa bukti kekalahan-kekalahan perang-perangan kita selama ini? Dalam kehidupan kita kalah perang. Otomatis di dalam kehidupan ini kita kalah perang. Akhirnya kita menjadi budak-budak perang. Akhirnya kita menjadi budak-budaknya iblis dan setan, budaknya Dajjal, yakni dirasuli oleh iblis dan setan, dirasuli oleh Dajjal, diutus oleh iblis dan setan, serta Dajjal disuruh-suruh oleh iblis dan setan, serta disuruh-suruh oleh Dajjal, yang mana semuanya mengandung li nafsi, kembalinya, roji'unya kepada hawa nafsunya sendiri. Maka dari itu agama diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad untuk diserukan kepada umat manusia agar manusia bisa lepas dari perbudakan-perbudakan ini, agar manusia innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, agar manusia bisa berperang untuk membenahi akhlaknya kepada Tuhannya. Karena kita selama ini kita lebih berakhlak kepada Dajjal, kita lebih berakhlak kepada iblis dan setan, kita lebih berakhlak kepada fahsya wal munkar di dalam hati kita. Itulah yang dimaksud kita selama ini kalah di dalam peperangan kehidupan ini. Dosa-dosa yang kita takutkan selama ini sudah menimpa kita ketika kita masih merasa wujud. Itulah lembah dosa, itulah lembah api jahanam. Jadi kita selama ini hidup di dalam neraka tapi rapaham, hidup di dalam api tapi rasadar. Kenapa? Karena kita disesatkan, diterlenakan oleh Dajjal laknatullah, oleh iblis dan setan abadan abada, selama-lamanya hingga waktu yang ditentukan. Ketika kita beragama kalah. Kenapa? Karena beragamanya hanya formalitas saja, tapi hatinya tak ada agama sedetik pun, sebiji darah pun. Di dalam laku syariat-syariat ibadah menurut agamanya masing-masing pun kita selalu kalah dan kalah, karena di dalam hati kita
selalu pulang kepada diri manusianya daripada pulang kepada diri Tuhannya. Kita kalah terus di dalam peperangan. Sholat kita dikalahkan, ibadah-ibadah kita dikalahkan, tahajud kita dikalahkan, duha kita dikalahkan, perbuatan baik kita dikalahkan, amal-amal ibadah, amal-amal kedermawanan kita dikalahkan. Kenapa? Karena kita ambil sendiri. Kenapa? Karena tidak kita persembahkan kepada al-haq. Akan tetapi selama ini kita hanya persembahkan hasil peperangan itu, hasil dari seluruh ibadah yang kita lakukan, hasil dari kehidupan ini kembali kepada Dajjal, kembali kepada iblis dan setan, kembali linafsi kepada dirinya sendiri. Inilah perang nuklir itu yang menewaskan banyak korban. Sholatnya jadi korban, ibadahnya jadi korban, zakatnya jadi korban, puasanya jadi korban, umroh hajinya jadi korban, kebaikan-kebaikannya jadi korban, sehingga bertumbangan, terbakar, mati di sisi Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita lanjutkan perang nuklir ini, marilah kita hening-heningkan diri kita di hati kita, malam-malamkan diri kita di hati kita, sunyi-sunyikan diri kita di hati kita, gelap-gelapkan diri kita di hati kita, supaya uripe Allah lebih nyata daripada diri kita di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta, mulai, silahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengheningkan cipta selesai. Marilah kita buka, silakan dibuka Al-Qur'annya di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-123 sampai 125. Silakan disimak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertawakallah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Yang cukup jika kamu bersabar dan bertakwa, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda. Sadaqallahul azim. Jadi maknanya, bila kita masih merasa wujud, bila kita masih merasa ada, bila kita masih merasa bangga, mulia, merasa benar, merasa pintar, merasa cerdas, merasa berilmu, merasa beramal, merasa kaya,
maka disitulah kekalahan kita. Bagaimana mungkin Allah mau menolong kita yang mana kita adalah memusuhi Allah itu sendiri? Bila kita masih ada, bila kita masih wujud daripada Allah, bagaimana mungkin Allah akan membantu kita sementara kita yang memerangi Allah, sementara kita yang menjadi musuh-musuhnya Allah? Bagaimana mungkin Allah akan membantu manusia yang tidak bertawakal kepada Tuhannya, melainkan manusia selama ini hanya bertawakal kepada Dajjal, hanya bertawakal kepada iblis dan setan, hanya bertawakal kepada hawa nafsunya sendiri. Bagaimana mungkin Allah akan menolong? Secara syariatnya bisa jadi, akan tetapi hakikatnya pertolongan itu hanyalah sebagai ketersesatan saja di sisi Allah. Kenapa? Karena manusianya masih ada, masih hidup, masih terwujud daripada Tuhannya, maka kemenangan yang dihadapinya hanyalah istidrat, panglulu, atau Allah menyesatkan hatinya tambah dalam lagi, tambah banggahlah dirinya setelah menghadapi kemenangan. Maknanya kemenangan ini sudah merasa bisa sholat, sudah merasa bisa ibadah, sudah bisa merasa beramal, sudah bisa merasa berilmu, sudah bisa merasa bisa di dalam kepintaran dan kecerdasannya, merasa bisa beramal, merasa bisa bersedekah, merasa bisa membawa umat manusia kepada jalan Allah. Maka itulah yang dimaksud ketersesatan bila manusianya masih memusuhi Allah. Apa manusia yang memusuhi Allah itu? Allahnya gaib, manusianya yang wujud. Itulah yang memusuhi Allah. Itulah murtad dari Allah. Itulah yang mensekutukan Allah dengan dirinya. Siapa manusia yang menjadi musuh Allah itu? Manusia yang lebih cinta kepada kewujudan hawa nafsunya daripada kewujudan Tuhannya. Jadi yang dimaksud malaikat-malaikat yang suci, yang untuk menolong hamba-hamba yang bertawakal itu adalah malaikat-malaikat yang ada pada diri manusianya, yakni kesucian manusianya, yakni ketika manusianya kembali kepada kullu mauludin yuladu alal fitrah. Jadi setiap manusia yang terlahir, bayi yang terlahir ini dalam keadaan suci bersih. Maka bila manusianya sudah mendapatkan hidayah, mendapatkan pertolongan, mendapatkan anugerah kepahaman di dalam ilmu hakikat dan makrifat, maka itulah yang dimaksud pertolongan Allah. Maka itulah yang dimaksud malaikat-malaikat yang suci yang menolongnya. Yakni di dalam hati sudah mensucikan hanya Allah yang ada. Di dalam hatinya sudah mensucikan wujud Allah saja yang ada. Di dalam hatinya sudah mensucikan uripe Allah saja yang nyata daripada dirinya sendiri. Itulah pertolongan-pertolongan dari Allah yang diisyarahkan, yang diamsalkan, yang sanepankan berupa malaikat-malaikat yang suci untuk menolong manusia. Jadi sungguh indah bahasa-bahasa Al-Quran itu. Bagaimana caranya agar Allah selalu menolong diri kita?
caranya ya jangan menjadi Tuhan. Maka dari itu berbaiatlah untuk zakat, untuk membersihkan diri kita dari diri kita. Sebelum kita membersihkan hidup dan badan yang kita aku sebagai kita, maka bersihkanlah ilmu-ilmu kita, sucikanlah ilmu amal-amal kita, sucikanlah kepintaran kecerdasan kita, sucikanlah keberadaan diri kita di hati kita, sucikanlah harta-harta kita, sucikanlah anak-anak kita, sucikanlah istri-istri kita, sucikanlah urusan-urusan yang selain Allah, dan sucikanlah badan dan hidup ini hingga kembali kepada Allah. Itulah pertolongan-pertolongan Allah lewat yang diamsal atau yang dimisalkan atau yang disanepan atau dikiaskan berupa sosok malaikat. Padahal ya uripe Allah dewe. Tanpa manusia belajar ilmu hakikat, tanpa dibaiat dulu Imam Mahdinya, maka Imam Mahdinya takkan pernah bisa berperang. Berperang sama siapa? Apa berperang dengan Allah? Apa berperang memusuhi Allah bila tidak dibaiat? Dibaiatnya Al-Mahdi supaya bisa memerangi awake dewe. Tanpa disembelih, tanpa dikorbankan, tanpa dizakatkan dirinya kepada Allah, maka Al-Mahdi takkan pernah bisa perang dan kalah terus seperti selama ini. Mari kita lanjutkan ayatnya di dalam surat Al-Imran ayat yang ke-165. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, apakah ketika kalian ditimpa musibah di peperangan Uhud, sementara kalian telah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar, kalian pun berkata, bagaimana kami bisa kalah? Katakanlah, musibah kecelakaan itu berasal dari diri kalian sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cocok paslah dengan apa yang kita kaji tadi, bahwa musibah, bahwa kekalahan, bahwa kesalahan, semua itu terjadi karena hawa nafsu kita sendiri yang sok jago, yang sok jadi Tuhan, yang sok memerangi Tuhannya, yang sok memerangi takdir Tuhan, yang sok melawan takdir Tuhan, yang sok gagah, yang sok bisa menenggelamkan atau bisa menghadapi takdir-takdir Tuhan di dalam hatinya. Itulah musibah kekalahan seluruh manusia, karena manusia mengunggul-unggulkan dirinya sendiri di hatinya. Subhanallah, sungguh nyata, sungguh logika apa-apa yang diterangkan oleh Allah ini di dalam Al-Quran. Kita baca ayat yang selanjutnya di surat At-Taubah ayat yang ke-25. Bismillahirrahmanirrahim. Yang artinya, sesungguhnya Allah telah menolongmu di tempat-tempat yang banyak dan di hari perang Hunain. Ingatlah di saat itu kalian merasa ujub dengan jumlah yang banyak. Itu tidak bermanfaat sedikit pun untuk kalian dan menjadi
Sempitlah bumi yang luas itu bagi kalian dan kalian pun lari ke belakang. Subhanallah. Jadi kita selama ini ujub pada diri kita sendiri. Meskipun kita merasa pintar, meskipun kita merasa cerdas, meskipun kita merasa berilmu, meskipun kita merasa banyak ibadah, meskipun kita merasa sebagai ulama, meskipun kita merasa banyak sholatnya, meskipun kita merasa banyak sedekahnya, meskipun kita merasa banyak sudah melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan secara syariat, tapi semuanya tidak bermanfaat atau sia-sia ketika diri kita masih ada di dalamnya. Maka bila diri kita yang ada, ujublah yang terjadi, membangga-banggakan diri manusianya daripada membangga-banggakan Tuhannya yang sudah mentuhani manusianya. Ya kalah terus karena tak tahu musuhnya, yang ternyata musuh Tuhan adalah diri manusia kita sendiri, yang menyebabkan kita terbelenggu di dunia ini, tak bisa sampai pulang kepada akhirat, tak bisa sampai pulang kepada lillah. Kita selama ini hanya pulang kepada linapsi, kepada hawa nafsu ni dewi-dewi. Maka semua apapun yang kita lakukan di dalam syariat-syariat agama, maka semuanya kalah, semuanya sia-sia, semuanya muspro belaka di sisi Allah. Kalau di sisi manusia beda loh ya. Ini saya mengatakan dalam Al-Quran di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Maka di sini kami hanya menyampaikan saja babakan hidayah, babakan kesadaran. Semua Allah yang menentukan, karena Allah lah yang memperjalankan manusianya, karena Allah lah yang memimpin, menguasai manusianya. Tergantung di dalam hati kita, siapa yang kita jadikan pemimpin di dalam kehidupan ini, Allah kah atau malah kita membunuh Allah supaya hawa nafsu tetap lestari di dalam menjadi pemimpin kekalahannya sendiri di dalam hatinya selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya, karena saya sama-sama belajar juga dengan Anda, maka sebelum kita akhiri, semoga kita semua senantiasa diberi hidayah, kepahaman, diberi anugerah kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar supaya kita menyadari kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan selama ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita kembangkan salawat dari mintaf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'awat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillan muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat,
اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آخر كلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.